jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islam itu Indah. Jamaah Islam itu Indah yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Hari ini kita sedang membahas tema yang agak sedikit serem ya. Tapi sebenarnya ini perlu kita pelajari. Temanya adalah yang jaga kita itu Allah. Bukan jin khodam. Nah lagi rame jin khodam, jin khodam, jin khodam bisa saya tundukkan. Gak ada yang begitu-gitu tuh, sombong itu. Bib, izin nih Bib nih. Ada pertanyaan nih Bib nih, emang bener ya orang-orang yang sudah terlanjur percaya atau bahkan mempercayai dirinya dijaga jin khodam, maka katanya jin khodam itu bisa terus meminta hal-hal yang membahayakan bagi kita. Emang begitu konsepnya? Mohon izin menjelaskan konsepnya. Maksudnya ke arah ke sana arahnya gitu, mohon izin Bib. Tafadhal Bib. Afwan Ustaz Maulana, afwan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, tidak ada yang gratis di dunia ini. Pasti bayar. Ya kan? Pasti ada bayarannya dan pasti ada harganya. Dan harganya itu bisa mahal, bisa murah. Dan ada harga yang pantas dilakukan oleh siapa? Oleh siapapun yang ingin melakukan sesuatu. Apalagi orang yang ingin dimintai imbalannya ataupun pertolongannya. Oleh karena itu, siapapun manusia berharap akan mencari ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, jauhilah daripada jin-jin tersebut, apalagi khodam-khodaman. Dan Allah berfirman bahwasanya jin itu berdusta. Ingat, jin itu berdusta. Dan bagi mereka yang minta perlindungan kepada jin, maka mereka akan tambah sesat jalannya. Dan akan hancur dalam kehidupannya, hancur dalam akidahnya, hancur di dalam ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaannya nih, simpel nih. Dia yang mengabdi kepada kepada jin atau jin yang mengabdi kepada dia? Kita mencari khadamnya kita atau khadamnya dia? Khadam itu kan maknanya adalah membantu. Yang dimana jin khadam berarti jin pembantu atau jin yang membantu. Apakah jin itu membantu kita atau kita malahan yang diperbudak sama dia atau jadi hambanya dia? Oleh karena itu ingat, tidak ada yang bisa menguasai jin kecuali siapa? Kecuali nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah sholat waktu kapan? Pada waktu malam, lagi tahajud, diganggu sama ifrit. Diganggu sama ifrit, akhirnya ditangkap ifrit tersebut. Apa dalam hadisnya Rasulullah? Kalau seandainya ini ifrit, kalau misalkan ini ifrit, Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk diikat, digangguin, yang sebagaimana Ustaz Maulana sampaikan, untuk digoda sama anak-anak kecil, maka aku akan melakukan itu. Tetapi apa? Tetapi karena doanya Nabi Sulaiman, Qala rabbi ghfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Nabi Sulaiman berdoa, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Jadi maknanya tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku, sungguhnya engkaulah yang maha pemberi. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mempunyai satu iktibar atau satu hal yang dimana dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala nggak mau menangkap jin itu, nggak mau menguasai jin itu. Kenapa? Mengikuti daripada firman-Nya Allah bahwasanya Nabi Sulaiman pernah berdoa. Dengan doanya itu memiliki kekuatan ataupun kemampuan yang dahsyat, yang hebat, yang dapat menaklukkan daripada golongan jin. Dan ingat, jin hanya menyesatkan dan akan menghancurkan dan akan membuat kita bermasalah. Bisa masalah sama saudara, sama keluarga, fitnah, timbulnya fitnah. Oh dia ngomongin, dia ngejelekin dia ini, ngomongan bisikan jin. Atau wah ini bakalan begini. Terjadi sebuah keributan. Atau bahkan udah jangan percaya sama Al-Quran. Taruh Al-Quran aja di kamar mandi. Taruh di WC dan macam-macam. Ini sebuah kehancuran. Dan ini menjadi kafir. Dan jelas bahwasanya dia jauh daripada naungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya ma'asyaral jinni qad istaktsartum minal insi. Bahwasanya golongan jin itu merusak dan akan menghancurkan manusia. Hati-hati sama jin. Subhanallah. Jadi tetap aja kita harus waspada ya Bib ya. Betul. Gak bisa yang namanya jin ini kita percaya. Ya udah percaya sama Allah aja. Makanya tema ini benar bagus banget. Membuat kekufuran. Nauzubillah min Suruh ini, suruh musyrik, suruh Al-Quran diinjeklah, diinjeklah. Inilah yang bahaya. Ini adalah pengaruh godaan jin. Nauzubillah, subhanallah. Jazakallah khairan katsiran. Makasih banyak Bib ilmunya. Nah sekarang kita mau baca dulu sebuah artikel nih ya. Bagus nih tentang paranormal sebut putri dikawal khodam. Nah ini dia, anatomi tubuh tak lazim dimiliki Putri Rahmadiah yang jarinya berjumlah 24. Ya menurut terawang paranormal bayi berusia 1,1 bulan ini dikawal khodam atau makhluk gaib ya sejak berada dalam kandungan ibunya.
Ya jadi ini kadang-kadang orang-orang ini membuat opini-opini sendiri gitu loh. Tapi ada pertanyaan gini Ustaz Maulana mau izin nih. Selain tadi kembang-kembang yang Tunggu dulu. dibawa-bawa itu ya Saya kan. mau jelasin dulu. Iya. Kenapa ada kembang di sini? Kenapa begitu? Mengharumkan ruangan. Oh cuma begitu doang fungsinya. Iya. Bukan ngundang jin kan? Enggak. Tapi gini, katanya jin itu bisa menyalahgunakan kemampuan yang Allah kasih. Pertanyaannya kemampuan apa sih yang Allah kasih yang sampai disalahgunakan sama jin yang harusnya buat jaga kita? Mau izin penjelasan Ustaz Maulana. Baik, makasih banyak izin Habib dan Ustaz Sam. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemampuan yang Allah berikan kepada jin yang kadang disalahgunakan oleh jin itu sendiri. Mohon maaf, mereka itu bergerak dan berpindah dengan cepat. Bergerak berpindah. Transportasi. Ya itulah. Teleportasi. Teleportasi, Ya itu. teleportasi. Teleportasi. Dan mereka kan berusia panjang. Dan dia bisa tahu apa yang pernah kejadian di nenek-nenek kita. Lalu menceritakan dan sebagainya. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai kemampuan jin ini justru menyebabkan kita jadi dukun. Jangan sampai kemampuan jin ini yang memberitakan kepada kita sehingga membicarakan kepada kita sehingga menyebabkan kita putusnya silaturahmi. Bahkan menjadikan kita sombong dan angkuh karena merasa bisa mengetahui aku punya teman, aku punya ini, aku bisa ini, aku punya ini. Padahal itu justru menyesatkan dan membuat orang jadi musyrik. Nauzubillah. Hati-hati, kalau musyrik berarti habis semua amal ibadah kita. Habis. Maka kemampuan berikutnya, kemampuan jin untuk mengetahui dan mencuri-curi berita. Sekali lagi, mencuri-curi berita. Kodamnya nenek kita, kodamnya kita itu mirip banget dengan kita. Kodamnya Mas Fadli mirip Mas Fadli. Fadlan dong berarti. Saya kan punya yang mirip. Fadlan tapi bukan kodam Ustaz. Bukan. Bukan dia. Korin. Bukan korin juga dia anak aja. Dia orang. Iya, artinya kenapa? Itu menyerupai bahkan sifat-sifatnya. Makanya kalau ada yang sudah meninggal, kadang-kadang orang lihat. Ih, aku lihat dia datang ke situ orang. Bukan dia kan sudah di alam barzah. Benar. Yang datang itu adalah jinnya dia. Bahkan dia bisa, mohon maaf bisa mengganggu kita. Makanya, ya Allah. Kemampuan untuk mencuri berita inilah. Menyerupai, mengetahui sifatnya, kebiasaannya. Dia selalu duduk di situ, hati-hati. Maka ada lagi kemampuan yang ketiga. Yang bisa membuat kita, mohon maaf astagfirullahaladzim. Membuat kita, ya Allah, musyrik. Apa itu? Kemampuan untuk beralih rupa atau berbentuk seperti neneknya lah. Aku. Jadi pada saat ini, mohon maaf. Pada saat pembentukan menyerupai siapapun itu terjadi pada saat orang sakaratul maut. Oh, sampai sakaratul maut diganggu juga Ustaz. Manusia akan diganggu sampai sakaratul maut. Sampai mau dicabutnya nyawa dengan mendatangi manusia. Menyerupai neneknya, menyerupai pak kakeknya, menyerupai gurunya. Lalu mengajak untuk menyimpang. Nauzubillah. Jadi tiba-tiba nanti datang Umi Naura ke Ustadz gitu dia mengajak Ustadz salah ini ternyata nggak benar gitu. Itu bisa jadi kan kayak gitu Ustadz ya? Jangan ajak-ajak istri saya. Nggak ini kan korin Dia ya, udah atau tenang ini kita di nggak sana. tahu. Iya kan kita kalau bisa kita udah waspada Ngapain kan juga gitu. datang ke saya. Iya. Kan Ustadz harus lebih waspada. Ya kita lanjut nih ya nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah pasti udah nggak sabar nih ya pengen pertanyaan ini dijawab sama guru-guru kita. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz. Jadi ceritanya 1 tahun yang lalu ayah saya meninggal. Lalu saya bermimpi ayah saya sudah memberikan domba putih bersih 2. Lalu setelah itu saya merasa setiap sholat ada sesuatu seperti tangan kanan saya, tangan kanan dan kepala bergetar. Sampai akhirnya saya ruqyah. Katanya ada jin nasab. Berulang kali di ruqyah katanya nggak bisa keluar Tat.
katanya sudah terkunci atau ada perjanjian dari leluhur dahulu. Mohon penjelasannya Ustadz ya, terima kasih. Nah ini yang gini-gini kita kasih Ustadz Syam aja yang jawab ya. Ngapain? Dia emang ahlinya, dia rukiah. Dia sebenarnya. Ustadz Syam, izin dijawab Ustadz Syam. Baik, tapi guru kami semua Ustaz Maulana Sodli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta penanya yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dikatakan ada perjanjian jin dengan manusia memang bisa jadi terjadi. Bisa jadi terjadi perjanjian antara manusia dengan jin, adanya ritual-ritual yang mungkin mengundang jin, mengundang kesyirikan sehingga minta tolongnya tidak lagi langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata asbabun nuzul surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka ditanya, engkau menyembah siapa? Mereka mengatakan saya menyembah Allah. Tapi kok melalui hal-hal ini gitu ya, ada yang digantung-gantung di pinggiran Ka'bah. Mereka mengatakan ya saya minta hujan sama yang ini, tapi nanti kepada Allah saya minta sama ini. Mungkin di antara kita orang tua kita dulu karena kurangnya pengetahuannya, mereka meminta kepada pohon. Dia bilang saya minta sama Allah tapi melalui pohon ini. Saya minta kepada Allah tapi melalui kuburan ini. Maka naudzubillah min dzalik biasanya terjadilah gangguan ataupun perjanjian dengan jin. Dan ternyata jin ini karena umurnya panjang mengikuti juga daripada keturunannya. Ada beberapa ciri-cirinya kalau menurut ulama. Yang pertama sejak kecil anak ini sudah bisa dikatakan indigo. Maka subhanallah bisa jadi itu adalah gangguan jin. Kemudian atau yang kedua ada orang yang mungkin selalu saja benar tebakannya. Bisa jadi juga hal tersebut adalah gangguan jin nasab. Kemudian ada orang yang selalu merasa dejavu. Kayaknya saya pernah ada di sini, saya merasa ada pernah di sini. Bisa jadi itu juga adalah gangguan daripada jin nasab tadi. Nah sekarang bagaimana cara menghilangkannya? Kalau saya tadi tertarik dengan mimpinya ini dikasih domba 2 ekor oleh ayahnya. Coba diperiksa apakah udah akikah atau belum. Karena kemarin kita potong 2 ekor domba itu untuk akikah. Ya domba putih. Maka mungkin belum akikah. Ya siapa tahu belum akikah. Mungkin ini petunjuk bahwa saya belum akikah ini. Ada pesan dari orang tua saya disuruh akikah diri saya sendiri. Siapa tahu demikian. Coba diperiksa dulu. Kemudian yang kedua bagaimana cara menghilangkannya tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Yang pertama tidak ada satu gangguan pun yang bisa terjadi kalau Allah yang sudah melindungi kita. Maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi samii'il alim minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Maka kalimat-kalimat ini dipakai untuk melindungi diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat ini bukan hanya untuk diri kita. Ya Allah, Rabbi ufirli wali walidayya, dan juga orang tuaku ya Allah, wali walidina. Ya Allah, ampuni aku dan orang tuaku, orang tuanya orang tuaku, orang tuanya orang tuaku di atas sampai ke atas-atas. Siapa tahu dahulu ada yang pernah melakukan perjanjian dengan jin. Maka pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala ini insya Allah akan membantu kita. Yang ketiga, kalau dikatakan ruqyah, ruqyah yang terbaik adalah ruqyah mandiri. Ruqyah diri kita sendiri, maka perbanyaklah yakni berwudu. Ya, bahkan belum batal wudunya pun boleh, silahkan double wudunya. Wudu di atas wudu adalah cahaya di atas cahaya. Sebelum tidur, sebelum melakukan perjalanan, maka lakukan wudu sebagai tameng kita, perisai kita. Kemudian membaca surah-surah yang menjadi memang bagian-bagian ruqyah, yaitu suratul Baqarah. Surah Al-Baqarah boleh diambil awalnya dulu, Alif Lam Mim sampai Muflihun. Pertengahannya Ayatul Kursi. Kemudian ambil akhirnya Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh sampai Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi sampai habis suratul Baqarah. Kemudian membaca daripada bagian-bagian surah Al-Baqarah seperti misalnya wattaba'u ma tatul syayatin ala mulki Sulaiman, boleh dibacakan dan yakin dan percaya semua itu Allah yang menguasainya. Mau nasab, mau keturunan semua bisa dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Juga Ustadz Syam itu ya. Jangan-jangan ilaha illallah. ini ngapain sih ini orang? Ngapain saya ditalkinin syahadat? Emangnya
Saya lagi dituntun sakaratul maut ngapain? Aku Nauzubillah. talkinkan di telinganya. Itu kan orang la ilaha illallah Tuntun. tuh di kuping kan takutnya lagi mau sakaratul maut dituntun nih. Emang saya mau sakaratul nauzubillah ya Allah. Ini kan umur cuma panjang, ya contoh Allah. lagi. Kalau tadi Ngapain? contoh ada orang menjadikan kemusyrikan. Kalau ini contoh gimana jin itu menggoda manusia pada waktu sakaratul maut. Tapi contohnya jangan ke saya juga Ustaz. Makanya kalau emang ada saya ada sakaratul jin maut, kodamnya. jangan pernah dipisah. Kita tidak boleh meninggalkan dia. Saya ini nggak ada jin kodamnya. Ngapain ke saya? Harus Ih, ini kasih ngapain sih? contoh. Astagfirullahaladzim. Mana kamera, mana kamera? Ustaz Cam, tolong dong ini jangan jin Agak ribut kodam aja, ini ribut yang aja. ngomong nih. Jamaah daripada ribut mulu mending kita nungguin setelah yang satu ini aja. Tetapi Islam itu Saudara, jamaah, saya oh jamaah, kasih contoh alhamdulillah. saja. Sabar, Coba sabar, Habib, sabar, sabar, Coba sabar. ke Habib. Ayo.